Halo semua, selamat datang di video gue. Video kali ini gue bahas tentang salah satu konsep teknologi AI yang namanya adalah AI Avatar. Nah, teknologi AI Avatar ini sekarang sudah merambah kemana-mana ya, dari mulai kontak support gitu kan, pendidikan, pemasaran, bahkan sampai AI influencer gitu ya. Jadi AI influencer ini ibaratnya kayak bentuknya manusia gitu kan, entah itu laki-laki ataupun perempuan, tapi di dunia nyatanya atau aslinya tuh nggak ada gitu ya. Dia cuman ada di dunia digital gitu, yang totally generated pakai AI gitu. Makanya namanya adalah AI influencer. Dan AI influencer ini bisa menghasilkan jutaan dolar, bahkan gila banget gitu sekarang di dunia ini, udah makin gila nggak ngotak gitu kan. Nah, di video kali ini gue akan ngejelasin tentang konsep AI avatar supaya teman-teman bisa ngerti dan juga ya mungkin bisa mengembangkan lebih banyak lagi supaya bisa cuan dari sana. Oke, so yang penasaran yuk langsung aja masuk ke dalam videonya ya. Oke, seperti biasa di sini ini udah gue siapin materinya jadi teman-teman bisa ngikutin enak. Terus ini masuk ke dalam salah satu kursus gue juga yang namanya adalah kreasi AI, di mana di sini gue ngajarin teman-teman untuk gimana sih caranya kita utilizing AI itu secara penuh gitu ya. Di sini ada 7.500 text prompt, ada hampir 5.000 lebih gambar gitu ya. Gue udah nggak tahu deh ngitung gambarnya, gue udah males banget. Udah banyak banget gambarnya. Jadi kalau teman-teman mau cari ide, gambar promptnya tuh seperti apa, ini kursusnya udah lengkap parah gitu ya. Untuk berbagai macam use case itu udah ada di sini semua gitu ya. Kalau teman-teman tarik nanti linknya ada di deskripsi bawah, nanti bisa cek sendiri di sana. Oke, so sekarang kita masuk aja ke dalam materinya, AI Avatar. Oke, jadi di sini penjelasannya AI Avatar atau digital humans dalam konteks teknologi modern didefinisikan sebagai karakter yang dihasilkan oleh komputer yang merepresentasikan individu nyata atau persona buatan. Intinya adalah orang tapi dalam versi digital, atau makanya disebut dengan digital human. Ya, memanfaatkan kecerdasan buatan untuk mensimulasikan interaksi dan karakteristik seperti manusia. Sorry. Fitur utama AI Avatar mencakup kemampuan untuk diprogram agar memiliki kepribadian, suara, dan penampilan yang spesifik, menjadikannya sangat mudah disesuaikan untuk berbagai kasus penggunaan. Di masa depan, AI Avatar mampu terlihat dalam interaksi real time, menanggapi masukan pengguna, menjawab pertanyaan, dan terus belajar dari pengalamannya, menciptakan interaksi yang jauh lebih hidup dan dinamis. Untuk saat ini, akses pembuatan real-time AI Avatar masih cukup mahal, sehingga belum semua organisasi atau bisnis mampu mengintegrasinya dalam proses bisnis mereka. Jadi buat sekarang itu interaksinya masih satu arah gitu kan, masih kayak dari sana ke sini gitu kan. Terus kalau misalnya kita balik nanya atau balik ngomong, itu ada proses time-nya gitu kan, dan itu prosesnya juga masih cukup mahal. Jadi nggak semua bisnis juga bisa mengintegrasikan AI Avatar ini ke dalam bisnisnya. Tapi di masa depan semakin harga GPU semakin turun, bro, AI Avatar ini akan semakin mengerikan gitu kan, karena kita bisa langsung nanya ke dia dan dia juga bisa langsung menjawab secara real time gitu, bener-bener wah nggak ngotak. Nanti ke masa depan gue sangat-sangat menurut gue sih agak-agak sedikit mengerikan gitu ya. Oke, so jadi bentuknya AI Avatar tuh kayak gimana sih? Oke, di sini udah gue kasih gambar ya. Jadi AI Avatar tuh kayak gini. Kalau zaman dulu kita AI Avatar tuh biasanya jadi bentuknya kayak gini ya, ada 3D, orang 3D segala macam ya, bercerita segala sesuatu, menceritakan tentang hal-hal tertentu, itu juga disebut dengan AI Avatar, tapi biasanya dalam bentuk 3D. Sekarang ada perkembangan teknologi AI yang sangat luar biasa cepat, kita bisa melakukan generasi gambar muka yang hyper realistik atau ultra realistik, yang sangat-sangat ya bener-bener fisiknya tuh kayak dunia nyata banget. Misalnya contohnya yang kayak gini ya, nih mbak-mbaknya ini bener-bener kayak bentuk nyata nih juga nih, misalnya kayak gini nggak kelihatan kayak nih, ini juga nggak kelihatan kayak plastik 3D kan, jadi bener-bener bentuknya dunia manusia banget gitu ya. Jadi nanti kedepannya kita akan sangat susah membedakan antara dunia kita sama dunia yang ada di digital ini gitu kan, kalau AI Avatar ini kemudian sudah mulai banyak bermunculan. Jadi agak horor, tapi ya well, kita sebagai kreator gitu kan, sebagai seorang yang teknologi, suka sama teknologi, ya kita harus juga belajar soal-soal masalah kayak gini supaya kita nggak ketinggalan juga gitu ya. Jadi ini yang disebut dengan AI Avatar atau digital human gitu ya. Oke, sekarang gue masuk ke dalam klasifikasi visualnya dari dalam konsep AI Avatar. Jadi dalam sisi klasifikasi visual itu ada dua. Yang pertama adalah dari sisi generated video, yaitu ada videonya ngomong segala macam. Ini biasanya untuk presenter, terus juga kalau di TV-TV itu ada news presenter gitu kan, itu juga biasanya ada yang juga sudah mulai digantikan pakai AI. Ada juga misalnya buat video training gitu kan, buat perusahaan-perusahaan nih video training segala macam sudah mulai pakai AI Avatar juga, kayak gitu-gitulah. Jadi ada banyak juga dah video AI Avatar ini gitu ya. Terus juga ada yang kedua adalah text voice based avatar gitu ya. Jadi ini juga sudah mulai banyak digunakan sama perusahaan-perusahaan. Kalau cuma voice doang itu biasanya cukup murah untuk bisa dilakukan generasi. Jadi kalau kita buka website sekarang, di samping kanannya itu
kanan bawah itu ada kayak tombol pop up gitu, cepret. Nah, nanti di situ kita bisa ngomong secara langsung gitu ke websitenya. Di mana website itu nanti kita bisa ngomong dan dia bisa menjawab. Misalnya gue lagi misalnya kayak contoh Tokopedia, samping kanannya bawahnya gitu, ini cuman ngawang aja ya. Misalnya ada contoh website e-commerce, ya gue namain toko bapaknya misalnya gitu kan, misalnya ada toko bapaknya gitu kan. Nah, di bagian kanan bawahnya itu nanti ada tombolnya gitu, kalau kita klik nanti kita bisa ngomong di sana, cariin gue barang misalnya baju kaos oblong misalnya kayak gitu kan. Nah, itu nanti dia akan melakukan pencarian tuh di websitenya, lalu nanti dikasih ke customer, ke yang nanya itu. Nah, itu semua sekarang sudah banyak gitu ya digunakan gitu oleh e-commerce website yang ada di dunia. Sekarang sudah mulai terintegrasi gitu ya, pakai text voice based avatar gitu. Jadi ngomong doang gitu. Suaranya kadang-kadang perempuan yang apa namanya friendly segala macam, jadi orang-orang tuh nggak takut buat nanya gitu. Jadi dan itu bisa juga meningkatkan penjualan ke depannya. Jadi ini oke. Terus abis itu kalau voice based avatar itu ada platformnya namanya Synthesia. Oke, gue bukain dulu ya. Ini Synthesia. Oke, masih ini. Ntar dulu gue buka dulu. Synthesia ini ya. Mana ini? Nah, ini ya Synthesia. Jadi ini platformnya untuk video. Jadi kalau misalnya kita mau generate AI avatar, kita bisa pakai Synthesia. Di mana dia itu nanti kita bisa milih dan kita bisa pilih speech-nya apa, dan ini semuanya sudah fully integrated. Jadi di sini dia akan melakukan generasi video, orang ngomong bla bla bla, dan dia juga bisa melakukan generasi suaranya langsung dari sini gitu ya. Dan di sini juga bisa bahasanya tuh support multiple languages. Jadi kita luar biasa lah ini Synthesia. Kalau buat bikin korporasi nih kayak begini yang menjelaskan sesuatu segala macam, itu bisa semua dilakukan di-generate secara langsung pakai Synthesia gitu ya. Jadi ini. Nah, ini juga dipakai sama banyak perusahaan-perusahaan Fortune 500 gitu kan. Misalnya kayak Bosch, SAP, Modi segala macam gitu kan. Ya banyak kan merek gue enggak tahu lah, itulah brand-brand gede gitu kan. Nah, ini lo bayangin coba. Nah, itu semuanya di-generate pakai AI. Ini juga nih ini AI talking avatar tuh, kayak ngelihat segala macam bla bla bla, senyum gitu, menyapa customer segala macam. Lu kebayang nggak nanti ke depan ya 5 tahun atau 10 tahun lagi ini udah muncul di mana-mana, di website segala macam, mungkin di mobile phone apps gitu kan, kayak Instagram, YouTube segala macam udah ada yang kayak begini. Waduh, makin ngeri, Bro. Gitu kan ya ini. Terus habis itu di sini juga ada nih kayak gini ya, sales pitch kayak begini-gini, kalau orang mau ngejelasin segala macam bla bla bla, kita bisa masukin gitu. Nah, ini ya tuh kayak begini, dia bisa ngomong-ngomong nih, nanti muncul kayak gini. Ini yang gue maksud ya. Nggak kelihatan ya, gue geser dulu nih. Nah, ini yang gue maksud tombol sebelah kanan ya. Jadi ini kita bisa melakukan ngomong secara langsung, atau kita bisa nanya ke dia, dimana dia nanti akan ngejawab secara langsung gitu. Jadi kalau ada website yang butuh respons yang bagus gitu, dan websitenya tuh mahal, dipakai sama para bos-bos gitu yang dari sisi keuangan nggak butuh duitnya udah terlalu banyak segala macam, terus bisa integrasi ini ya, itu sangat berguna ini website ini avatar ini gitu ya. Jadi itulah ya. Oke, jadi itulah AI avatar Synthesia. Kalau teman-teman sekarang mau pakai ya ini ya, cuman ya kreditnya cukup mahal ya. Ini pricingnya bisa dilihat sendiri ini dari sisi pricing, sangat-sangat mahal nih ya. Di sini download your video segala macam 120 menit video per tahun. $18 120 menit video. Aduh, ampun. Jadi kayak gitulah Synthesia, ini masih cukup mahal gitu ya. Oke, terus itu yang pertama. Yang kedua adalah text to speech voice avatar, itu namanya Eleven Labs IO. Nah, ini sebenarnya udah gue bahas di video sebelumnya soal Eleven Labs. Jadi ini udah, gue biar gak ngulang lagi, nanti nonton aja video gue sendiri ya di channel gue ada Eleven Labs. Gue jelasin secara penuh. Di sini Eleven Labs itu ya ini kayak marketplace-nya buat suara lah. Lo mau melakukan apa aja, cari suara narasi, suara yang dari multiple languages, ada 130 atau 70 apa 130 bahasa yang disupport di sini. Terus juga ya macam-macam ya. Lo mau bikin sound effect, lo mau bikin musik juga di sini bisa juga Eleven Labs. Gila. Asli parah sih Eleven Labs nih. Bener-bener gokil anjir. Jadi lo kalau mau bikin juga, ini di sini ya. Ya, ini gua kasih lihat nih. Ini dia. Untung ada demonya ya. Nih. Jadi ini disebut dengan voice chat. Jadi di website sekarang di luar sana, kebanyakan luar negeri ya, itu udah banyak nih yang pakai Eleven Labs ini fitur voice chatnya. Jadi kita bisa nanya langsung, tinggal pencet ceprot kayak orang nelpon, di mana di situ nanti kita tinggal ngobrol sama AI-nya yang akan cari. Ntar gue bilang kan, cariin gue kaos oblong dong. Nanti dia akan nyari itu di websitenya, cariin kaos oblong, dan nanti munculkan result.
Udah gila zaman sekarang. Jadi wah ini bakalan cukup mengerikan nantinya gitu kan AI avatar ini, teknologi AI avatar ini. Oke, sekarang kita balik lagi ke materi. Jadi itu beberapa atau sedikitnya tentang klasifikasi visual dari AI avatar gitu ya. Jadi kalau teman-teman mau belajar lebih lanjut kayak begitu. Mungkin nanti gue juga akan bikin video lagi selanjutnya tentang Synthesia ini ya gitu ya. Cuman ya satu-satu lah, napas dulu. Ada banyak banget nih materinya yang harus gue bahas di konten kreasi di kursus kreasi AI ini. Oke, terus habis itu berikutnya di sini ada analisis pasar dan adopsi industri gitu ya. Jadi kalau misalnya kita ngomongin soal masalah AI avatar ini ke depannya gitu kan, ini kan sekarang kita masih baru banget memulai gitu ya. Banyak juga ya perusahaan-perusahaan yang belum sampai ke sini bahkan gitu kan, ke pembuatan AI avatar ini. Tapi sekarang udah ada Sora, ChatGPT gitu kan, ada DALL-E, terus juga ada Google, Nano Banana, ada VO3. Waduh, makin mengerikan lagi gitu kan, makin cepat lagi pergerakannya. Jadi ini menurut gua kedepannya akan sangat-sangat viable buat bikin AI avatar. Jadi sebelum masa itu datang, teman-teman ya lu belajar duluan lah tentang konsep AI avatar ini. Oke? Jadi ini ya mungkin bisa di-post dan dibaca sendiri ya. Gue males baca-baca konsep atau teori. Sekarang gua jelasin dulu tentang market cap atau market capitalnya ke depan gitu buat AI avatar ini seperti apa. Ukuran pasarnya di tahun 2023 itu sekitar ini kebalik kayaknya. 2023 cuma 5,9 miliar, di 2024 itu 7,4 miliar naik ya jumlahnya. Di 2034 proyeksi akan meningkat hingga 86,57 miliar atau billion dollar USD. Nah kalau dikonvert ke rupiah gue males ngitungnya, lu baca angkanya lihat aja sendiri gitu ya. Dan nanti ke depannya itu akan ada banyak orang yang fungsinya itu adalah mendesain AI avatar ini. Entah kalau misalnya dia jago di sisi teknis, mungkin dia akan bikin programnya supaya bisa memprogram AI avatar ini. Yang kedua, akan ada banyak juga orang yang dari sisi kreatif itu akan bikin art style atau gaya seninya yang bersesuaian sama brand. Misalnya contohnya brand PT KAI misalnya kan, Kereta Api Indonesia. Maka jadi brandnya udah bukan avatar kayak manusia begini lagi. Mungkin nanti kita akan ngobrol sama kereta, animated kereta, atau kita mungkin ngobrol sama apalah, gue nggak ngerti lagi gitu kan. Jadi bentuknya itu bisa dimacam-macamin kan kalau sekarang pakai AI kan. Jadi dari sisi kreatif itu pasti akan ada orang-orang yang juga nanti kedepannya ngurusin gituan ya. Jadi mereka yang akan bikin AI avatar ini mau dibikin apa, mau dijadiin apa kayak gitu, itu urusan kreatif. Kalau programming atau teknik itu biasanya yang ngurusin back end-nya, di belakangnya tuh kayak begitu. Oke, jadi itu ya. Terus habis itu di sini ada beberapa aplikasi strategis, meskipun ini udah gue bahas tadi beberapa di awal ya. Jadi yang pertama udah pasti yang akan dihajar duluan adalah contact support. Jadi kalau teman-teman kerjaannya di contact support sekarang, waduh siap-siap bro. Ini udah gue kasih tahu semua ya, tadi websitenya bla bla bla, terus udah ada Synthesia yang akan bisa ngangkat nomor telepon segala macam. Nanti mobile apps juga nanti akan otomatis lama-lama semakin GPU harganya semakin turun, itu akan semakin lu digantikan gitu kan. Lo bayangin aja manusia itu butuh tidur, butuh hari Sabtu Minggu berhenti break segala macam. Lah kalau AI kayak begini nih, ini ya yang sederhana gini aja nih ya. Lah kalau AI kayak begini, lu telepon jam 2 pagi, siapa yang mau ngangkat? Manusia kan shift-shiftan kan. Ya itu kalau di Indonesia, kalau di luar negeri mana mau orang kerja jam 2 pagi ngangkat telepon. Pasti nggak akan keangkat. Nah, tapi kalau misalnya udah ada kayak ginian gimana? Ya kan? Dia bisa kerja 24 jam jawabin request orang tanpa dan dia juga pinter banget lagi jawabnya. Gimana caranya gitu kan? Jadi lo yang kerja contact support sekarang, well be prepared dude. Kayak lo harus shifting gitu kan ke profesi pekerjaan yang berbeda lah sekarang gitu ya. Nah kalau lo mau belajar lebih banyak soal AI, ini gua kasih ini kursusnya ya, ada kreasi AI, ada Cinema AI, nonton aja lah, cari linknya ada di deskripsi bawah, cek aja sendiri. Oke itu ya promosi. Oke. Jadi itu layanan pelanggan dan dukungan. Jadi chatbot segala macam sekarang udah bisa. Yang kedua adalah pemasaran penjualan. Jadi interaktif video segala macam, marketing sekarang semuanya juga udah pakai AI. Jadi ini video marketing yang ngejelasin tentang produknya sekarang semua udah pakai AI, udah banyak banget. Ini udah murah. Bikin video promosi pemasaran itu sangat murah sekarang gitu kan. Pakai DALL-E gitu kan, terus ada pakai Gemini segala macam, mau pakai Dreamina juga bisa gitu kan. Tinggal lo bikin AI avatarnya aja, habis itu nanti lo udah hasilnya jadi untuk bisa bikin generate
konten pemasaran. Yang ketiga adalah edukasi dan pelatihan L&D atau e-learning. Ini juga bisa masuk, mulai ada banyak juga di luar sana, di luar negeri, di Cina juga udah ada. Jadi guru itu sekarang udah ada di Cina, guru itu digantikan sama AI. Nah, lo kebayang kan? Jadi muridnya nanya ke AI, AI-nya jawab. Gila banget ya. Jadi terus juga ada AI-nya yang bentuk representasinya kayak begini, yang kemudian dia yang akan menjelaskan materinya gitu kan. Jadi bener-bener papan layar gede jebret, terus habis itu AI-nya ngejelasin ini begini gambar nulis. Wah, udah gila anjir. Jadi kedepannya pendidikan itu akan masuk ke sana. Nah, makanya gue bilang sebagai seorang kreator AI, lu bisa masuk ke arah sini gitu kan. Lu bisa sebagai kreatif misalnya, lu nggak jago programming, lu nggak jago logic segala macam, lu bisa masuk ke arah-arah kreatif gitu. Lu yang akan melakukan desain karakter ini yang kemudian nanti bisa dijual-jualin nanti ke depannya. Terus sektor lain misalnya desain, gaming juga karakter itu nanti akan ada banyak AI karakter dan seterusnya. Dan hiburan juga, naskah dan visual effect juga, itu semuanya nanti bisa totally di-generated pakai AI. Ya, jadi mungkin itu ya. Mungkin kalau art style nanti mungkin gue jelasin di video berikutnya ya soal masalah art style. Karena ini juga banyak juga soal masalah art style. Oke, jadi itu sedikitnya tentang AI avatar ya. Ini adalah salah satu konsep masa depan di mana teman-teman ya harus mulain belajar sekarang gitu, karena kita udah ada di persimpangan antara manusia dan AI, udah mulai merging jadi satu gitu. Kalau lu nggak belajar ginian ya lu bakalan ketinggalan jauh sih menurut gua ya. Dan gua aja juga ngulik ini masih banyak banget yang gua nggak tahu gitu ya. Gua kuliahnya computer science by the way, jadi gua sedikitnya tahu tentang ini, tapi pas gue ngulik lagi buset banyak banget yang hal-hal yang baru kemudian yang cukup menarik untuk bisa gue kulik lagi lebih banyak gitu ya. Ya mungkin itu aja dari gue, teman-teman, mudah-mudahan bermanfaat gitu kan, dan mudah-mudahan teman-teman bisa dapat inspirasi dan mulai bisa ngulik lagi tentang AI avatar ini gitu, supaya nggak ketinggalan di masa depannya. Oke, thank you semua yang nonton, jangan lupa share, like dan komen kalau suka sama videonya. Terus juga ada website gue juga di agusnugroho.com, kalau mau ngobrol-ngobrol bisa di sana ya. Thank you semua nonton. Oke, bye.